sinyal buran atau jebakan Batman? Bitcoin baru saja melihat lonjakan luar biasa selama 72 jam terakhir saat penulisan dari harga 1,58 miliar rupiah, yaitu sekitar 98.500 meroket ke lebih dari 1,7 miliar rupiah, sekitar 106.000 dolar. Dan pertanyaannya sekarang adalah, apakah ini bola bull flag yang bisa mendorong Bitcoin ke all time high berikutnya, atau ini akan menjadi jebakan alias bull trap? Halo Kriptosias, balik lagi dengan saya Leo di Crypto Discover ID, dan beberapa hari ini pasar melihat gerakan menarik, dan bukan hanya di kripto, pasar tradisional pun melihat gerakan cukup drastis, dan ini berdampak langsung ke kripto. Jadi ayo cepat merapat karena hari ini kita akan bahas analisis teknikalnya, bagi-bagi insight tentang apa yang dilakukan smart money, dan juga sharing ke kalian strategi kita di akhir video untuk bertahan di market yang sedang volatil ini. Pastikan kalian subscribe di Crypto Discover ID dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan berbagai analisis kripto cuman untuk kalian. Update yang paling besar saat penulisan adalah pengumuman gencatan senjata dari Trump. Pastinya banyak yang skeptis dengan pengumuman politik ini, dan itu wajar Kriptosias. Tapi sebagai trader kita harus tetap fokus kepada bagaimana market bereaksi dengan pengumuman itu daripada memikirkan tentang jangka waktu gencatan senjata. Waktu Trump posting di X, gencatan senjata kini berlaku, tolong jangan melanggarnya. Reaksinya pun instan. Bitcoin langsung naik hampir 3% dalam hitungan menit, tapi yang lebih penting lagi adalah gerakan di pasar tradisional. Indeks VIX, indikator volatilitas yang mengukur kekhawatiran pasar, sempat naik ke zona penolakan dan balik turun. Artinya ada kepanikan di awal, tapi market pun langsung menyerap rasa kekhawatiran tersebut. Sementara itu harga minyak mentah anjlok secara drastis, turun 9% dalam satu hari. Ini jumlah yang signifikan karena minyak tidak pernah turun sedrastis itu, kecuali ada perubahan fundamental besar di persepsi resiko geopolitik. Penurunan ini juga bersifat deflasi yang bisa jadi dorongan bagi The Fed untuk menurunkan suku bunga. Selain itu kita juga perlu membahas bagian teknikal untuk bisa melihat kalau gerakan ini menjadi bull flag atau bull trap yang berbahaya. Kita perlu melihat berbagai time frame dan konfirmasi dengan melihat pasar yang lebih luas. Gerakan Bitcoin dari 98.500 dolar ke 106.000 dolar memang terlihat kuat, tapi kita tidak boleh lengah Kriptosias. Bull flag yang kuat perlu 3 hal berikut: kenaikan tajam, fase konsolidasi dengan volume menurun, dan setelahnya breakout dengan volume meningkat. Saat ini beberapa tanda itu sudah terlihat, tapi ada juga tanda mengkhawatirkan, yaitu kenaikannya yang sangat cepat, di mana faktor utamanya adalah berita geopolitik dan bukan sentimen pengadopsian kripto atau pola breakout teknikal yang kuat. Artinya kalau berita ini berubah, harga bisa turun secepat harganya naik kemarin. Dan kalau kita melihat korelasi dengan pasar tradisional, S&P Futures naik 0,5% saat pengumuman gencatan senjata keluar, dan kripto pun langsung ikut. Tapi kalau pasar tradisional turun lagi, ada kemungkinan kripto juga ikut jatuh. Level penting yang perlu kita perhatikan adalah support psikologis 100.000 dolar dan resistance 108.000 dolar. Kalau Bitcoin bisa bertahan di atas 100.000 dolar dan tembus 108.000 dolar dengan volume yang besar, ini memvalidasi bull flag. Tapi kalau Bitcoin ditolak di resistance, ini bisa menjadi sinyal bull trap. Sementara untuk kita yang di Indonesia, situasi ini bisa jadi peluang besar sekaligus resiko tinggi. Jadi penting untuk memahami konteksnya Kriptosias. Menurut data terbaru dari Pintu, para investor kripto Indonesia semakin pintar dan strategis. Tapi kita juga perlu tahu kalau ada potensi altcoin bisa naik 10x sampai 20x di waktu yang dekat. Tapi jendela masuknya mungkin cuma sebentar. Ini mirip pola yang sering kita lihat di altcoin season. Cepat, brutal, dan penuh FOMO. Jadi untuk kita para investor retail Indonesia penting untuk tidak FOMO di saat-saat ini. Jangan paksa kejar harga yang sudah naik tinggi, tapi utamakan membuat rencana sebelum market bergerak, bukan setelahnya. Exchange lokal seperti Pintu melaporkan volume transaksi meningkat, yang artinya minat retail semakin besar. Tapi hati-hati Kriptosias, karena sejarah menunjukkan di saat partisipasi retail naik, seringkali ini jadi puncak pasar sebelum koreksi yang signifikan. Jadi ini saatnya untuk lebih disiplin dengan strategi masuk dan keluar. Dan satu hal yang sering dilupakan para trader kripto adalah korelasi yang semakin kuat antara kripto dan pasar tradisional. Melihat pergerakan harga minyak yang turun 9%, lonjakan VIX, dan reaksi S&P Futures, semuanya berdampak langsung ke pergerakan Bitcoin. Artinya kita tidak bisa lagi membuat analisis Bitcoin secara terpisah dari konteks makro. Harga minyak yang jatuh tajam menandakan penurunan tekanan inflasi, dan ini bisa membuat bank sentral khususnya The Fed untuk lebih terbuka dengan kemungkinan untuk memotong suku bunga. Bahkan mantan hawks yang dikenal sangat disiplin dengan aksi moneter seperti Michelle Bowman pun sekarang sudah mulai bicara tentang adanya potensi pemangkasan suku bunga di bulan Juli. Ini menunjukkan kalau tekanan politik semakin besar untuk pelonggaran moneter, dan ini membuat pasar kripto semakin bullish. Dan seperti yang kita tahu, kalau suku bunga dipotong dan semakin rendah, ini biasanya menjadi sentimen bullish untuk aset beresiko seperti kripto. Tapi tunggu dulu Kriptosias, di sisi lain, kalau konflik geopolitik memanas lagi, harga minyak bisa naik lagi, inflasi juga naik, dan The Fed bisa mengubah pikiran mereka. Jadi penting untuk terus memantau kondisi pasar di saat ini. Jadi pastikan kalian ikut bergabung di Discord kita, discord.gg/cryptoworld, supaya tidak ketinggalan berbagai update penting di ruang kripto. Lalu sebaiknya kita gimana sekarang? Ingat Kriptosias, ini bukan
nasihat keuangan, tapi di Crypto Discover tim kami pertama melihat beberapa faktor yang kita tahu dan kita tidak tahu. Kita tidak tahu kalau gencatan senjata ini akan bertahan berapa lama, atau kalau The Fed benar-benar akan memotong suku bunga atau tidak. Selain itu, kita juga tidak tahu kalau Bitcoin akan tembus resistance atau malah akan ditolak. Yang saat ini kita tahu adalah pasar sedang price in skenario bullish, yang artinya pasar optimistik dengan skenario tersebut. Dan kalau skenario ini tidak sesuai, pasar akan kecewa. Bukan artinya kita pasti akan langsung melihat bearish market, tapi kita perlu berhati-hati dan siap untuk volatilitas. Kalau kalian sudah memegang posisi dan sedang profit, tidak ada salahnya untuk mengambil sebagian keuntungan dan tidak perlu serakah. Sementara itu, kalau kalian masih belum masuk, ada baiknya menunggu retracement ke level support daripada FOMO di harga yang sudah di atas. Area $100.000 sampai $102.000 mungkin akan jadi support yang kuat kalau ada pullback. Dan kalau Bitcoin bounce dari sana dengan volume yang kuat, itu bisa menjadi sinyal entry yang lebih aman. Sementara untuk altcoin, kita akan lebih selektif. Tidak semua altcoin bakal naik di wave berikutnya. Pilih proyek dengan fundamental yang kuat dan utilitas yang jelas. Dan hindari proyek yang cuma ngejar hype. Ingat ya Cryptosias, ini bukan nasihat keuangan, ini hanya beberapa langkah yang tim kita ambil. Jadi pastikan kalian melakukan riset dan perhitungan resiko kalian masing-masing. Saat ini kita ada di momen di mana analisis teknikal itu penting, tapi analisis saja tidak akan cukup. Kita perlu paham faktor fundamental dan geopolitik yang membentuk market. Jadi apakah kita saat ini melihat sinyal bull flag atau bull trap? Jawabannya, kita tidak bisa menemukan jawabannya hanya lewat chart saja, tapi kita perlu melihat seluruh konteksnya. Menurut tim kita, ini situasi yang sensitif tapi memiliki potensi. Setup teknikal kelihatan bullish, tapi fondasinya masih bergantung pada berita geopolitik yang bisa berubah kapan aja. Jadi situasi ini lebih baik untuk para swing trader jangka pendek daripada investor jangka panjang. Penting untuk selalu mendapatkan update, mengelola resiko dengan bijak, dan jangan sembarang mengambil keputusan hanya karena FOMO. Kesempatan akan selalu muncul di kripto, jadi nggak perlu buru-buru Cryptosias. Kadang kunci kesuksesan dalam trading adalah untuk menunggu momen yang tepat. Mau ini menjadi sinyal bull flag atau bull trap, yang paling penting adalah untuk membuat rencana dan disiplin. Bagaimana menurut Cryptosias? Apa menurut kalian ini sinyal bull flag atau hanya jebakan bull trap? Tulis pendapat kalian di kolom komen dan ikut berdiskusi bareng Cryptosias lainnya di discord.gg/cryptowall, dan follow kita juga di X @cdcryptosias, TikTok dan YouTube Crypto Discover ID untuk berbagai analisis dan giveaway. Remember, trade smart, not hard. GM Cryptosias.